Berikutnya ini adalah gas analyzer. Gas analyzer itu adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi gas buang ataupun emisi. Ini ada ditunjukkan di sini, ada COHC, CO2, O2, lambda, kemudian AFR. Cara mengoperasikannya bagaimana ya? Di sini biasanya ada langsung petunjuknya atau di bukunya ya. Itu dicolokkan dulu ke sumber listrik yaitu PLN, kemudian nanti akan berproses, jadi dia akan melakukan kalibrasi sampai akan muncul gas ready. Nanti di sini ada ready. Kalau sudah ready, sudah siap, maka exhaust probe-nya akan kita masukkan di knalpot. Kemudian mobil sudah dihidupkan sebelumnya ya, kemudian digas ya, digas ya. Kemudian ini kita enter ya, di enter, enter. Kemudian ini akan melakukan pembacaan ya, COHC ya, dan seterusnya. Setelah pembacaan ini relatif stabil, maka kita lakukan print ya, ini print, whole print ya, tekan 3 kali maka akan muncul hasil pengeprintan. Untuk menghentikan pengukuran, cabut nanti exhaust probe-nya, dicabut yang dimasukkan di lubang knalpot itu ya. Kemudian escape ya, kemudian tekan 0 ya untuk purging, untuk membersihkan ya, purge ya. Selanjutnya setelah purging selesai, maka dia akan siap dipakai. Bagaimana perawatannya? Ya, bersihkan selang ya setelah selesai dipakai ya. Ini exhaust probe-nya dari kotoran. Kemudian ganti filter kalau memang sudah dibutuhkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ganti sensor O2 secara berkala ya. Ketika sensor O2 ini sudah waktunya ganti atau sudah expired ya, maka ini tidak akan bisa melakukan pengukuran ya, akan terjadi error. Selanjutnya membaca hasil pengukuran. Ini ada indikator CO. CO itu menunjukkan bensin tidak terbakar ya, karena kurangnya oksigen ataupun udara. Kemudian HC yaitu hidrokarbon, yaitu bensin tidak terbakar ya, karena kurangnya panas ataupun tidak adanya pengapian ataupun kebocoran ring piston tadi. Kemudian CO2 itu gas hasil pembakaran bensin dan udara secara sempurna. O2 itu sisa bahan bakar yang tidak terbakar. AFR itu adalah perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Idealnya 1 kilo bahan bakar itu dicampur dengan 14,7 kilo udara ya. Jika kurang dari 14,5, maka campuran itu akan dianggap gemuk atau kebanyakan bahan bakar. Jika lebih dari 15,5, maka campuran itu kurus ya, kurang bahan bakar. Lambda adalah perbandingan campuran bensin dan udara yang terjadi. Jika kurang dari 0,95, maka campurannya dianggap gemuk, terlalu banyak bahan bakar. Jika lebih dari 1,05, maka campurannya kurus. Berapa standarnya? CO itu kalau karburator itu 3% nilainya di hasil pengukuran. Kalau injeksi itu maksimal 2%. Kalau HC itu 450 kalau dia itu bahan bakar sistem karburator. 250 ppm jika dia itu injeksi maksimal ini. Kemudian standarnya CO2 itu 12% sampai 16% di pengukurannya. Kemudian O2 itu maksimal 2%. Kemudian campuran bahan bakar idealnya 14,7. Jika pengukuran 14,5 sampai 15,5 ini masih masuk standar.
Kemudian lambda itu nilai idealnya 1. Jika pengukurannya 0,95 sampai 1,05 itu masih ideal, masih masuk dalam standar. Selanjutnya, CO dihasilkan dari BBM yang tidak terbakar sempurna. Apa penyebabnya? Bisa jadi adalah filter udara yang mampet ataupun spuyer, main jet dan slow jet, korosi ataupun longgar. Ya, sehingga udaranya kurang. Kemudian setelan karburator yang salah, yaitu terlalu gemuk ya, terlalu banyak bahan bakarnya ketimbang oksigennya. Kemudian cuk terus menutup ya, ini pun juga akan mengurangi oksigen yang masuk. Pada EV biasanya adalah injektor tidak mengabut dengan baik ya, apakah kotor ya ataupun tahanannya sudah berubah dari standar. Kemudian cold start injektor kerja terus menerus sehingga bahan bakarnya terlalu banyak ya, dan oksigennya ataupun udaranya kurang. Atau bisa jadi terjadinya kesalahan pada sensor MAP, manifold absolute, manifold air pressure, kemudian airflow ataupun kecepatan udara, ataupun ini intake air temperature yaitu temperatur udara masuk, ataupun ECT ya, engine coolant temperature, ini temperatur engine atau cairan sistem pendingin, ataupun juga sensor O2 ya, sensor O2 ya. Sehingga sensor-sensor ini pun juga perlu diperiksa ya, apakah masih standar. Kemudian HC itu dihasilkan dari bahan bakar yang tidak terbakar. Apa penyebabnya? Yaitu tekanan kompresi yang lemah seperti piston, kemudian ring pistonnya sudah aus, kemudian celah klepnya pun juga tidak tepat ya, kemudian atau terlalu rapat ya, kemudian setelan timing tidak tepat ya, setelan timing pengapiannya tidak tepat, itu pun juga akan menimbulkan banyak bahan bakar yang tidak terbakar. Ataupun kabel busi ya rusak, ataupun platina atau pickup coil juga rusak tidak tepat, ataupun ignition coil atau coil pengapian tegangan sekundernya sudah lemah sehingga loncatan bunga apinya pun juga tidak maksimal. Kemudian pemakaian tipe busi yang tidak tepat. Berikutnya, kalau pada EV itu juga terjadinya kesalahan sensor pada sistem pengapian CKP ataupun CMP ya, ini crankshaft position sensor ataupun camshaft position sensor. Ini mendeteksi sudut poros cam ya. Poros cam ini pembukaan dan penutupan katup, kalau ini posisi TMA dan TMB-nya. Ya. Demikianlah pembahasan pada sistem emisi.